biji-bijian pengganti daging. Ini dia chickpea alias kacang Arab atau kacang garbanzo. Bebas gluten, kaya serat, dan kandungan protein tinggi membuat kacang Arab banyak digunakan sebagai campuran makanan vegetarian. Salah satunya olahan sosis vegan kayak gini. Yap, sosis ini 100% tidak mengandung daging hewan, tapi nutrisinya bisa menggantikan asupan protein hewani. Di rumah produksinya yang ada di Jakarta, sosis vegan dibuat dari kacang Arab yang direbus terlebih dahulu. Habis itu digiling deh sampai halus. Lanjut diaduk bersamaan dengan bahan lainnya. Ada seitan atau protein dari gluten gandum, tahu organik, ragi bernutrisi, dan daun peterseli. Adonan yang sudah kalis siap buat dibentuk menjadi sosis. Uniknya, cara bentuknya langsung pakai daun pisang kayak gini. Baru deh, sosis vegan yang sudah dibungkus tinggal dikukus sampai matang. Setiap bulannya, rumah produksi ini bisa menghasilkan 600 sosis vegan loh. Untuk menikmati sosis vegan ini juga simple kok, bisa langsung digoreng. Oke deh, saatnya bikin kreasi hidangan sosis vegan sesuai selera. Gampang kok bikinnya. Pertama, siapkan dulu sayur saladnya. Lanjut, roti hotdog diberi potongan tomat segar, selada, potongan acar mentimun, dan terakhir jangan sampai ketinggalan, selipin sosis vegannya di tengah roti. Dan tada, vegan hotdognya sudah jadi nih. Sekarang saatnya kita cobain rasanya nih. Come on. Wah, sosis vegan ini tuh punya rasa kacang Arab yang dominan dan nendang gurihnya dengan sedikit sensasi rasa asam yang segar. Terus teksturnya juga jauh lebih lembut. Enak deh pokoknya. Selain menjadi sumber protein yang sangat baik, terutama bagi kaum vegetarian, biji-bijian juga mengandung banyak manfaat super untuk kesehatan kita loh. Bahkan bisa mengurangi stres. Infonya dalam episode berkah biji-bijian. Check it out. Si Unyil, yuk kita kemon. Kacang. Camilan yang satu ini juga bisa membuat kita menjadi lebih rileks loh, karena bisa membantu mengurangi stres. Satu jenis kacang saja punya banyak manfaat untuk tubuh, apalagi kalau ada 3 jenis kacang sekaligus. Produk kacang mix yang diproduksi di pabrik ini terdiri dari 3 jenis kacang-kacangan, yaitu kacang polong, kacang koro, dan kacang tanah pilihan yang telah diproses sehingga rendah kandungan lemaknya. Jadi aman nih buat yang sedang menghindari kalori dan ingin hidup sehat. Pertama, ada olahan kacang koro nih. Kita rendam dulu kacang koronya selama 7 jam ya. Kalau sudah direndam, artinya kacang koro sudah siap kita rebus. Lalu diamkan selama 90 menit pada suhu 90 derajat Celcius ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal ditiriskan deh. Sambil menunggu kacang koro diproses, kita beralih ke kacang polong yuk. Nah, ini adalah kacang polong yang sudah direndam selama 24 jam. Wah, kacang yang sudah direndam dilapisi dengan tepung dan dicampur dengan gula cair. Selain untuk menambah rasa manis, gula cair juga berfungsi supaya tepungnya bisa menempel dengan baik. Putar-putar biar semuanya merata. Setelah itu kacang polong siap deh untuk digoreng. Kacang polong ini akan digoreng selama 3-5 menit di suhu 165 derajat Celcius. Selain kacang polong dengan tepung, ada juga kacang polong hijau polos tanpa tepung. Kacang-kacangan yang sudah diproses tinggal kita beri berbagai macam rasa nih. Ada bumbu rasa keju, manis, dan asin. Tinggal putar deh alatnya agar bumbunya merata. Setelah di-mixing, kacang-kacang ini harus dicek lebih dari 1 kali di bagian quality control untuk menjaga standar kualitas mereka. Wow! Selain mampu mengurangi tingkat stres, kacang juga kaya akan protein. Kandungan protein pada remaja di masa pertumbuhan berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Sementara bagi kakek dan nenek kita, protein berfungsi untuk mempertahankan jaringan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak.
Ada onde-onde, pasti ada biji wijen dong. Selain sebagai pelengkap aroma dan rasa, biji wijen juga memberikan tambahan nutrisi nih. Kandungan antioksidan dan asam lemak omega 3-nya baik untuk rambut dan kulit. Biji wijen juga bisa melancarkan pencernaan dan memberi tambahan energi lewat kandungan proteinnya. Nah, dari sinilah biji wijen yang biasa kita makan berasal. Tanaman yang punya nama ilmiah Sesamum indicum ini punya buah mirip seperti okra dengan bentuk lebih kecil. Terus di dalamnya ada biji wijen. Untuk mendapatkan biji wijennya, tanaman perlu dikeringkan terlebih dahulu. Caranya dijemur di bawah terik matahari langsung. Proses penjemuran ini berlangsung selama 10 hari. Sampai tanaman mengering yang ditandai warna tangkai berubah kuning kecoklatan. Dan daunnya mulai rontok dengan sendirinya. Setelah masa penjemuran, kulit buah bakal terbuka dan biji wijen langsung terlihat deh. Untuk mengambilnya, tanaman wijen tinggal digoyangkan nih supaya bijinya berhamburan keluar. Wah, tuh lihat, lumayan banyak juga ya. Nggak cuma dijadikan pelengkap makanan saja, biji wijen yang dihasilkan di sini juga biasa dibawa ke pabrik pengolahan untuk dijadikan minyak nabati. Yap, minyak biji wijen ini kaya akan vitamin E, lemak baik, yang bisa menurunkan kolesterol loh. Teman-teman, kalau di Indonesia, biji wijen kan seringnya jadi teman onde-onde tuh. Nah, di Turki, wijen dikolaborasikan sama jajanan manis loh, namanya helva. Sejenis nugget atau bisa dibilang gula-gulanya orang Turki gitu deh. Jajanan tradisional ini bisa kita temukan di kota Gaziantep dekat perbatasan Suriah. Tenang, kondisi di sini aman kok. Setiap hari pabrik ini bisa membuat sampai 60 ton helva dengan campuran beberapa jenis kacang. Salah satunya pistasio. Campuran wijen inilah yang bikin helva di pabrik ini punya cita rasa yang beda. Biji wijen ini harus dicuci bersih dulu. Terus dipilah untuk memisahkan biji yang bagus dengan yang tidak. Mencuci dan memasak biji wijen yang kualitasnya bagus seperti ini bisa mengurangi resiko alergi loh. Nah, biji yang sudah matang ini kalau dilumatkan bisa menjadi pasta wijen. Bahan utama helva di pabrik ini adalah pasta wijen, gula, dan bahan pengemulsi. Kalau dicampur dalam satu baskom besar kayak gini, butuh tenaga ekstra buat mengaduknya. Ya mirip kayak bikin dodol gitu deh. Makanya harus pakai bantuan api ya. Soalnya kalau sudah dingin, adonannya jadi keras banget. Untuk menambah cita rasanya, ada tambahan jus sopwort dan perasa vanila. Terus baru deh, masukkan tuh kacang pistasio tadi. Selain enak dan gurih, kacang pistasio ini kaya protein, serat, mineral, serta vitamin B6 yang dapat membantu pembentukan asam amino dalam tubuh. Bahkan menurut Food and Drugs Administration atau FDA, kacang pistasio ini termasuk jenis kacang dengan resiko penyakit jantung terendah di dunia karena bebas dari kolesterol jahat. Nah, biar cepat keras dan gak gampang hancur, helva juga harus dibekuin dulu pakai mesin ini sampai 0 derajat. Helva ini sudah dikirim ke 40 negara dan 4 benua loh. Artinya jajanan tradisional Turki ini sudah dikenal di banyak negara. Bahkan sekarang mulai banyak disukai dan lagi ngehits. Cie. Ayo Nyeng, cepetan kerjanya. Udah bos Oga bantuin juga nih. Siap bos. Waduh, tolongin Pak, Nyeng. itu kayak suara Pak Oga deh. Aduh, si bos ketimpahan tuh. Bos. Malah kaki Oga sih yang ditarik. Bertahan bos. Aduh, maaf bos. Loh, Pak Oga, kok bisa main petak umpet di situ sih? Sembarangan. Tadi Pak Oga ketiban tumpukan pohon wijen kering nih Den. Tuh kan, bos kan nggak hati-hati sih. Dibilang jangan deket-deket. Ya udah deh kalau gitu, daripada ribet, Unyil sudah bawain biji wijennya kok.
Nih, Unyil bagi deh buat Pak Oga sama Penyeng. Wah, Makasih banyak makasih ya, ya, Den. Unyil. Iya Pak, sama yuk kita kemon. Biji-bijian yang satu ini bisa dibilang salah satu biji paling populer di dunia, terutama buat kaum vegan, karena kedelai terbukti jadi sumber protein ideal. Kalau buat kita sih, tiada hari tanpa kedelai. Iya enggak, para pengabdi tahu dan tempe. Agar lebih mudah menyerap semua manfaat baik kedelai, ada nih snack kedelai yang dicampur bersama kismis dan kacang almond, gula, garam, butter, serta bahan-bahan lainnya. Adonan yang berbentuk lembaran akan dipotong menggunakan sistem ultrasonik. Jadi adonan bisa kepotong rapi dan simetris, alias ukurannya pas. Kalau sudah, tinggal dipanggang deh. Snack kedelai ini dimasak dalam 3 tahap. Pertama, untuk menjaga tekstur snack kedelai agar tidak berubah. Yang kedua, untuk menjaga kadar air agar sesuai dengan standar. Terakhir, snack kedelai dimasak sampai matang sempurna dan siap makan deh. Snack bar kayak snack kedelai gini awalnya mulai diproduksi pada tahun 1960-an untuk bekal para astronot karena padat gizi, mengenyangkan, dan bisa disimpan dalam waktu lama. Snack kedelai bisa dimakan langsung atau dikreasikan dengan bahan lain. Kedelai bagus banget buat masa pertumbuhan kita karena kandungan asam amino di dalamnya membantu membangun massa otot. Lebih baik lagi jika dikonsumsi bersama susu kayak sekarang ini. Untuk membuat susu kedelai harus direndam terlebih dahulu selama 6 jam agar mudah digiling dan lebih cepat matang saat dimasak. Olahan sari kedelai ini sudah ada sejak tahun 25 sampai 220 Masehi di Tiongkok. Teknik pembuatannya nggak jauh beda kok dengan sekarang, kecuali teknik perebusannya nih. Susu kedelai di sini dimasak menggunakan teknologi uap. Suhu panas yang dihasilkan pada proses uap cukup tinggi dan stabil, sehingga pemasakan tidak membutuhkan waktu lama. Cukup sekitar 12 menit saja. Berbeda dengan susu hewan yang memiliki banyak lemak, susu kedelai tidak mengandung kolesterol. Dan kandungan lemak jenuhnya sangat rendah. Yang pasti zero laktosa ya. Saat proses pemasakan, susu kedelai ditambah dengan aneka jenis rasa. Kali ini rasa cappuccino yang dibuat. Aromanya mantap. Nah, ada lagi nih biji-bijian berkhasiat jagoan Unyil. Kali ini giliran si kacang kenari. Tanaman asli Indonesia ini memang memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Bahkan masuk dalam kategori makanan super alias superfood. Kacang kenari bisa diolah menjadi beragam sajian loh, seperti selai aneka rasa ini. Jadi lebih mudah diaplikasikan pada berbagai kudapan favorit. So pasti makin nikmat deh. Untuk mengolahnya menjadi selai, kacang kenari harus dipisahkan dari kulit arinya supaya rasanya makin sedap. Cukup rebus sebentar hingga kulit melunak dan mudah dilepas. Kenari yang masih basah tidak bisa langsung diolah karena produk yang dihasilkan nanti bisa berbau tengik dan gak bertahan lama. Jadi untuk menjaga kualitas, keringkan kenarinya dulu ya, menggunakan energi panas matahari selama 3 hari. Nah, roasting langsung kenari yang sudah kering dengan suhu 200 derajat Celcius selama 20 menit. Jangan lupa dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Melalui proses pengeringan dan pematangan yang sempurna, kacang kenari mampu bertahan hingga 1 tahun lamanya loh. Mantul! Setelah proses roasting, kacang kenari bisa dikemas langsung sebagai snack. Meski tanpa bumbu tambahan, rasanya alamak, dijamin enak banget. Come on! Lanjut buat selai kenarinya. Ada 3 pilihan rasa, original, dark coklat, dan yang paling favorit rasa spekulas alias rempah. Rempah yang digunakan adalah campuran kayu manis, garam, gula aren, dan kapulaga. Mixing semua bahan hingga halus. Gak perlu waktu lama, kemas langsung deh selai kenarinya.
Nah, kalau di Kota Kupang sendiri, kacang kenari ini biasa digunakan untuk isian pia. Yuk, langsung kita cobain bareng Unyil. Ini dia nih kacang kenarinya. Kacang kenarinya sudah dikupas ya. Butuh perendaman selama 1 malam untuk melepas dan membersihkan kulitnya. Pertama kita iris tipis dulu nih kacang kenarinya. Jangan pakai blender ya, soalnya kacang kenari punya kandungan lemak yang cukup tinggi. Kalau di blender, minyak kenari bisa keluar terlalu banyak dan membuat adonan menjadi lengket. Ayo deh kita mulai masak kacang kenarinya. Panaskan air dan gula pasir. Aduk hingga gula larut. Setelah itu, masukkan kacang kenari yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya masukkan terigu, susu bubuk, dan tepung maizena. Maizena berfungsi sebagai perekat. Sekarang kita buat kulit bagian dalam. Caranya gampang kok. Tinggal campur minyak goreng dan tepung terigu. Kemudian aduk hingga kalis. Kalau kulit luar, kita pakai gula, minyak, dan vanili. Setelah itu, aduk sebentar. Baru deh masukkan air sedikit-sedikit sambil terus diaduk ya. Oke, waktunya menambah tepung terigu. Lalu aduk sampai merata dan kalis. Tekstur kulit pia kenari ini memang dibuat berlapis. Makanya kita harus membuat kulit bagian dalam dan luar seperti ini. Isian kenarinya sudah dingin tuh. Yuk kita bentuk bulat-bulat agar memudahkan proses selanjutnya. Oke, kita mulai proses pembuatan kulitnya ya. Kita giling dulu adonan kulit luar hingga rata. Kemudian kita oleskan adonan kulit dalam di atasnya. Setelah itu baru deh kita gulung perlahan. Setelah dibagi-bagi, kita bisa tambahkan isian kenari ke dalam adonan kulit. Terus kita bentuk bulat. Mantap! Selanjutnya tinggal kita oven deh selama 30 menit. Dalam sehari rumah produksi yang berlokasi di Kota Kupang ini bisa memproduksi 500 buah pia kenari loh. Tekstur kacang kenari yang lembut dan dipadukan dengan kulit pia yang renyah dan crunchy bikin kita nggak mau berhenti ngunyah. Enak banget. Gak cuma rasanya yang juara, kacang kenari juga punya kandungan urolitin yang bisa mencegah berbagai penyakit loh. Mulai dari obat peradangan sampai bisa mencegah kanker. Wih, mantap. Ternyata susah juga ya bikin bapia. Punya Unyil kecil-kecil banget nih. Punya Paknya yang malah hancur semua gini sih. Salahnya di mana ya? Gitu aja pada nggak bisa. Lihat dong nih punya Oga, bapia super. Waduh, itu bapia apa prasasti Majapahit, Pak? Gede amat. Tahu nih Bos Oga, masa bapia segede roda mobil gitu? Biarin buat persediaan 1 tahun. Yuk kita kemon. Aduh, susah amat ya bukain kulitnya. Unyil, lagi makan apaan tuh? Ini Kak, Unyil lagi nyemilin biji bunga yang lagi dibawa sama Kak Arsa tuh. Wah, pas banget Unyil. Mengonsumsi kacang-kacangan atau biji-bijian yang kaya akan vitamin E kayak gitu baik buat kesehatan loh, terutama di masa pandemi sekarang ini. Tahu nggak? Vitamin E bermanfaat sebagai antioksidan, melindungi sel darah merah, kesehatan kulit, mengatasi stres, dan meminimalkan resiko kanker. Wah, betul juga tuh Kak. Terus selain kuaci, ada banyak kan Kak? Ada beberapa Nyil yang dikenal punya vitamin E yang tinggi. Misalnya kacang hazelnut. Kacang yang punya rasa manis ini juga mengandung asam lemak omega 6 dan omega 9 yang sangat tinggi. Terus ada biji labu. Biji labu juga memiliki kandungan nutrisi tinggi, termasuk vitamin E dan beta karoten. Kandungan nutrisi tersebut dapat bermanfaat untuk menjaga sel-sel tubuh tetap baik. Terakhir ada kacang almond. Kacang ini sering ditemukan dalam olahan kue. Bahkan sekarang ada olahan susunya juga loh. Jadi udah gampang deh buat mengonsumsi kacang almond ini. Oh, jadi gitu ya Kak. Dengan mengkonsumsi biji-bijian yang kaya vitamin E ini bisa menjadi daya tahan tubuh kita jadi lebih kuat dan menjadi salah satu cara mencegah virus serta penyakit. Betul Nyil.
Dan jangan lupa, yang paling penting adalah kita harus selalu Bahagia. Sampai di sini dulu episode berkah biji-bijian hari ini ya. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan ingat, meski enak dan berkhasiat, konsumsi biji-bijian favoritnya gak boleh berlebihan ya. Secukupnya saja. Sampai jumpa dalam episode Si Unyil lainnya. Dadah!